Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak ibu pada pembelajaran kita yang berikutnya tentang listrik dinamis. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jadini ilma warzuqni fahma. Amin. Nilai keislaman yang akan kita pelajari hari ini artinya adalah hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, mengidentifikasi sumber arus listrik; yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber energi listrik; dan yang terakhir, mendeskripsikan proses transmisi energi listrik. Apakah kalian pernah terpikir dari manakah sumber arus listrik yang mengalir di rumah kita sekarang? Atau dari mana sumber listrik? Atau bagaimana proses transmisinya? Perhatikan tayangan berikut ini. Tahu tidak kalian anak ibu? Karena listrik adalah energi, jadi sesuai hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Untuk sumber arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber arus searah atau direct current atau DC, dihasilkan oleh reaksi kimia atau dikenal dengan elektrokimia, di mana contohnya merupakan elemen volta, baterai, dan akumulator. Perhatikan, ini adalah elemen volta, kemudian yang berikutnya adalah baterai, dan yang terakhir ini adalah akumulator atau dikenal dengan aki. Untuk sumber arus listrik yang kedua adalah sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC, dihasilkan dari energi gerak yang berubah menjadi energi listrik. Contohnya adalah generator seperti di gambar ini. Setelah sumber arus listrik, kita langsung ke sumber energi listrik. Yang pertama adalah energi matahari. Nah, di mana untuk menggunakan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu yang pertama adalah energi surya termal, digunakan untuk memasak, atau kompor surya untuk mengeringkan hasil pertanian dan memanaskan air. Yang kedua, energi surya fotovoltaik, digunakan untuk menghasilkan listrik, yang digunakan untuk menyalakan lampu, memompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunikasi. Sedangkan sumber energi listrik yang kedua adalah energi angin atau kincir angin. Ini bersifat ramah lingkungan. Pertama dikembangkan di California, Amerika Serikat. Nah, di Indonesia sendiri ini terdapat di Yogyakarta. Yang berikutnya adalah energi air atau hydropower, dari air yang menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, contohnya ini adalah PLTA Riam Kanan di Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah bioenergi. Energi listrik dihasilkan dari biomasa makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan, bisa berupa limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan, yang diolah menjadi bahan bakar nabati, yang kemudian dijadikan bahan bakar generator. Berikutnya kita akan pelajari transmisi energi listrik. Perhatikan gambar anak ibu. Untuk urutannya, yang pertama dari pembangkit listrik baik PLTA dan yang lainnya. Yang kedua menara
tegangan dinaikkan ribuan volt, baru disalurkan ke kawasan industri, dan terakhir tegangan akan diturunkan menjadi 220 volt, baru dialirkan ke rumah kita atau rumah penduduk. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sumber arus listrik dibedakan atas sumber arus searah atau DC dan sumber arus bolak-balik atau AC. Yang kedua, sumber energi meliputi energi matahari, energi angin dan air serta bioenergi. Yang terakhir, proses transmisi energi melalui tahapan-tahapan tertentu. Sekian pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.